Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan bahas satu renungan yang menarik teman-teman mengenai sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Mungkin renungan ini sudah sering teman-teman dengar sejak teman-teman sekolah minggu, dan mungkin teman-teman di gereja atau mendengar khotbah renungan dari berbagai audio ataupun video baik di media sosial ataupun dimanapun, atau kaset. Teman-teman sudah sering mendengar renungan ini atau teman-teman sudah sering membaca ayat ini atau perikop di Alkitab tentang sangkal diri dan pikul salib dan ikut Yesus. Nah, kali ini saya coba membahasnya kembali supaya teman-teman bisa mengerti lebih dalam lagi dan teman-teman bisa menyikapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah renungan kali ini menjadi berkat bagi teman-teman dan buat teman-teman semakin hari semakin setia mengikuti Yesus. Nah, saya ambil dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Judul berikutnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, inilah syarat-syarat mengikut Yesus. Artinya kita harus menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari dan mengikut Yesus. Ini menjadi prinsip dasar percaya orang Kristen atau pengikut kita akan Yesus, yaitu kita selalu harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita masing-masing setiap hari. Itulah pengikutan kita akan Yesus. Jadi bagi setiap orang yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, teman-teman. Saya baca ulang lagi di ayat 22, teman-teman. Dan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Inilah pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi dia memberitahu kepada murid-muridnya atau orang-orang yang dia ajar. Pada saat itu dia berkata bahwa anak manusia itu adalah Yesus, harus menanggung banyak penderitaan. Jadi Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Luar biasa, teman-teman. Yesus juga memikul salib. Dia menanggung penderitaan. Apa yang dia lakukan ini, teman-teman, menjadi contoh teladan bagi kita agar kita juga mengikuti jejaknya. Nanti saya jelaskan mengapa kita harus memikul salib, mengapa kita harus menyangkal diri. Nah, kita sudah tahu mengapa Yesus harus melakukan itu, yaitu untuk menebus dosa kita dari hukuman maut, dari hukuman kekal neraka. Dia menebus kita supaya kita tidak mengalami kematian yang kedua. Artinya kita memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus harus menanggung penderitaan. Dia datang di dunia untuk melayani, bukan dilayani. Dia harus menanggung penderitaan, banyak penderitaan. Dia harus ditolak oleh orang-orang, oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia harus mengalami kematian untuk menebus kita akibat dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan Yesus sendiri, Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, diutus ke bumi untuk menebus kita dari kematian yang kekal. Itulah tujuannya sudah datang ke dunia ini. Dia menciptakan manusia, dia yang bertanggung jawab menyelamatkan manusia. Dia bukan membawa agama, dia bukan membawa
denominasi, tapi dia membawa kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kita percaya Yesus bukan karena kita Kristen, tapi karena kita percaya Yesus datang membawa kebenaran, membawa kerajaan Allah, membawa kerajaan yang kekal untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Seperti itu. Jadi ada dua berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal, harus menyangkal dirinya. Jadi bagi setiap orang yang mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Tidak bisa tanpa menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya setiap hari. Tidak ada kata besok, nanti, setiap hari, bahkan setiap waktu. Dan mengikuti Yesus. Jadi bagi setiap orang yang percaya mengikuti Yesus, dia wajib harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ayat 14 berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi bagi setiap kita yang percaya pada Yesus, jangan sampai kita menyayangi nyawa kita. Kita menino-bobokan daging kita. Kita mau memanja-manjakan diri kita. Kita mau diri kita selalu dilayani. Jangan teman-teman. Kita harus benar-benar berkorban, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Artinya kita melayani sesama. Kita melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi mempelajari teladan Yesus. Dia datang untuk menanggung banyak penderitaan. Artinya dia melakukan tugasnya sebagai penebus dosa bagi kita. Artinya kita juga harus rela menderita seperti Yesus. Artinya kita rela untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, bahkan kita rela kehilangan nyawa sekalipun untuk menyelamatkan banyak jiwa. Artinya dalam arti kita rela untuk menolong orang lain yang susah, sekalipun kita sudah sangat susah juga kita harus menolong orang yang susah. Kita harus belajar untuk melepaskannya. Seperti misalnya orang-orang yang sudah terjerumus dalam dosa-dosa yang lain, kita harus datang mengunjungi mereka, kita harus menolong mereka, kita harus mendoakan mereka, kita harus menguatkan mereka supaya mereka tidak binasa dengan dosa mereka. Artinya kita harus melepaskan keakuan kita, kita harus melepaskan keinginan duniawi kita, kita harus datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang dari kehidupan yang kekal. Orang-orang yang sudah terhilang, yang sudah terjerumus dalam dosa, berbagai macam dosa, kita harus menyelamatkan mereka. Seperti teman-teman. Jadi jangan sampai kita terlalu menyayangi nyawa kita, kita memanja-manjakan diri kita, kita cari uang hanya untuk memuaskan daging kita, memuaskan mata kita, memuaskan hawa nafsu kita. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Yesus mengecam itu semua. Bagi teman-teman, boleh bekerja, boleh berkaya, tapi jangan sampai kita lupa prinsip yang dasar saat kita mengikuti Yesus. Kita harus menyangkal diri kita. Jangan kita menganggap semua yang kita miliki adalah milik kita, tapi semua pemberian dari Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan, kita harus melepaskan bagi banyak orang, kita harus menolong banyak orang dengan semua apa yang kita miliki. Itu pemberian Tuhan, itu kita harus lepaskan buat banyak orang. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Jadi kalau kita kehilangan nyawa karena Yesus, ketika kita memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang berbahaya, misalnya contohnya teman-teman memberitakan Injil di tempat-tempat yang ada berbagai macam agama yang sangat radikal, teman-teman harus memberitakan Injil. Atau teman-teman masuk ke pedalaman-pedalaman di Papua, di daerah yang terpencil untuk menyelamatkan banyak orang, memberitakan Injil. Mungkin teman-teman ditolak, teman-teman dipukul, teman-teman dirampok di jalan karena memberitakan Injil. Teman-teman rela. Kalau Roh Kudus membawa teman-teman ke sana, pergilah. Atau teman-teman harus melakukan banyak hal untuk Tuhan, bahkan harus kehilangan nyawa karena Injil, lakukanlah. Karena itu perintah Tuhan dan itu baik buat kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesus, semua para rasul melakukan semua seperti apa yang Yesus lakukan. Mereka rela kehilangan nyawanya karena memberitakan Injil. Paulus rela dirajam. Paulus rela menderita karam kapal di laut. Terus Yohanes juga rela dipenggal lehernya. Rasul Yohanes juga rela digoreng di minyak yang panas. Begitu juga Petrus disalibkan terbalik dan berbagai macam hamba Tuhan. Mereka rela menderita karena memberitakan Injil. Karena apa? Iblis tidak senang mendengar kabar kebenaran, kabar kerajaan Allah. Dia cemburu karena manusia ini memperoleh keselamatan. Maka dia selalu memakai cara bagaimana untuk menghambat pemberitaan Injil itu. Makanya kita yang mengetahui kebenaran ini, jangan sampai kita menyerah dan jangan sampai kita takut melawan iblis. Kita harus lawan dia
dengan iman yang teguh. Jangan sampai dia menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus benar-benar berdiri bagi kerajaan Allah. Kita harus menyelamatkan banyak jiwa. Seperti itu teman-teman. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan diri sendiri? Jadi buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Padahal kalau kita mati tidak membawa apapun. Yang penting kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berikan terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita punya, kita berikan untuk kerajaan Allah. Begitu. Seperti Yesus berkata, buat apa kau kumpulkan harta di dunia? Di dunia ngengat dan karat merusaknya. Tapi kumpulkanlah hartamu di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Jadi kita kumpulkan harta kita di sorga, artinya kita melakukan kebenaran, kita memberitakan Injil, kita hidup dalam kekudusan, kita menjaga kesucian diri, kita jauhkan diri dari segala hal yang jahat, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itulah harga yang kita harus ambil. Kita harus sangkal diri kita harus memikul salib kita. Nah, ada ayat pernah berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Jadi kalau kita malu mengakui nama Yesus di depan umum, Yesus akan malu mengakui kita di hadapan Bapa nanti. Nah, beliau datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi kalau kita malu mengakui Yesus di depan umum, maka Tuhan Yesus akan malu mengakui kita. Artinya Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Artinya kita harus berani mengakui nama Yesus di depan umum. Jangan takut, jangan malu, jangan gugup. Apapun yang kita yakin Yesus Juru Selamat, sampaikan kepada dunia, sampaikan kepada teman-teman di samping kita, sampaikan di manapun. Karena kita bukan membawa agama, tapi kita memberitakan kerajaan Allah. Seperti itu teman-teman, kebenaran, supaya orang-orang banyak diselamatkan, supaya orang tidak binasa karena tipuan iblis. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan ada yang mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang tidak mati itu adalah Yohanes, Rasul Yohanes ya teman-teman. Dia yang melihat penglihatan di Pulau Patmos, dia melihat kerajaan Allah datang di awan-awan. Yesus datang, artinya dia sudah melihat bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ayo kita lanjut lagi membahas teman-teman di slide-nya. Nah, saya ulang lagi teman-teman, lihat lebih jelas lagi. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri yang saya tulisin adalah kita melepaskan keakuan kita, menempatkan diri kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai Tuhan seutuhnya. Artinya kita rela memberikan semua yang kita miliki untuk Tuhan, untuk kita berikan semua tubuh jiwa roh kita untuk dipakai Tuhan. Terus yang kedua, kita berjuang untuk tidak mengikuti hawa nafsu dosa. Kita tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal duniawi yang tidak terpenting, tidak menyediakan waktu yang baik, tapi menyediakan waktu yang baik untuk dekat dengan Tuhan. Selalu mengatakan bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Selalu melatih diri kita untuk melakukan kebaikan, yaitu memberi bantuan kepada orang lain yang kesusahan. Jangan egois, menganggap orang lain lebih utama daripada yang lain. Jadi kita harus sangkal diri setiap. Artinya kita harus meletakkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Artinya biarlah Tuhan yang bekerja dan bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melatih diri, sangkal diri setiap hari teman-teman. Kalau hari-harinya ada yang jahat, memikirkan jahat, kita harus sangkal diri setiap hari, seperti itu. Apa itu pikul salib? Menerima setiap beban atau perintah yang diberikan Tuhan, yaitu jika harus menderita karena melakukan kebenaran, maka kita harus selalu mengucap syukur. Jadi kalau salib itu artinya ketika Yesus memberikan kita tanggung jawab atau memberikan firman kepada kita, kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rela hati. Kita jangan bersungut-sungut ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu hal yang benar untuk kerajaan Allah. Kita harus lakukan, teman-teman. Jangan sampai kita menolaknya seperti itu. Karena itulah salib yang harus kita pikul. Sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa di luar sana. Begitu teman-teman. Jadi jangan sampai hanya kita saja yang mau diselamatkan, tapi kita nggak mau lihat orang lain selamat. Kita biarkan orang terus hidup dalam dosa. Kita tidak mau menegur dia, kita tidak mau membawa dia kepada kebenaran, tapi kita membiarkan saja dia hidup dalam dosa. Jadi jangan sampai ya teman-teman, kita harus berjuang hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Tapi kita lakukan yang terbaik bisa kita, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Yang penting kita dengar rema dari Tuhan. Tuhan perintahkan di hati, lakukan, sudah kita lakukan.
Nanti sisanya ya biarlah Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang meneruskannya gitu. Jadi kita hanya melakukan bagian kita, biar yang lain bagian Tuhan yang selesaikan. Seperti itu. Nah, sangkali dan pikul salib ikut Yesus. Tidak ada orang yang ikut Tuhan Yesus yang tidak mau sangkali dan pikul salib. Jadi setiap orang percaya yang mengakui Yesus Tuhan, dia harus benar-benar tahu diri, dia harus punya prinsip yang dasar, dia harus sangkali dan pikul salib setiap hari. Jadi kalau kita bilang saya orang Kristen, saya orang percaya, saya mengikut Yesus, artinya dia harus tahu diri bahwa mengikuti Yesus itu adalah ada langkahnya, itu sangkali dan pikul salib. Dua hal itu harus selalu kita tanamkan dalam hati kita, jangan sampai dua hal ini kita lupakan. Prinsip orang Kristen yaitu harus sangkali pikul salib setiap hari. Yaitu kita menyangkal keegoisan kita, keakuan kita, dan kita pikul salib, berarti kita menerima beban yang Tuhan berikan untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Seperti itu. Orang yang mau jadi pengikut Yesus wajib sangkali dan pikul salib, seperti itu. Mengapa harus sangkali dan pikul salib? Saya sudah sering kali mengatakan bahwa mengapa kita harus menderita, kita harus sangkali, kita harus pikul salib. Satu, karena tubuh kita adalah tubuh yang sudah tercemar dengan dosa ketika manusia memakan buah pengetahuan itu. Jadi kenapa kita harus sangkali? Karena tubuh kita, teman-teman, sudah tercemar atau oleh dosa. Dosa itulah yang membuat kita harus menyangkal diri, teman-teman. Bukan karena apa-apa, tapi karena kesalahan manusia kita sendiri. Itu nenek moyang kita Adam, dia melakukan kesalahan, keturunannya akan menanggung akibatnya kesalahan. Tapi Tuhan yang bertanggung jawab untuk menolong kita, yaitu dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus akan menolong kita. Seperti itu. Saya baca di Roma 6, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, dan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya sampai di ayat 6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ketika kita menerima Yesus dan Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tinggal di dalamnya. Dan ketika hidup kita di dalam Yesus, artinya kita hidup dalam kematiannya dan kebangkitannya. Artinya kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa hidup dalam kebenaran. Artinya kita harus setiap hari menyalibkan daging kita, menyalibkan egoisan kita, untuk kita hidup tunduk dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Jadi tubuh daging ini kita harus salibkan di bawah kuasa Yesus, dalam darah Yesus kita harus salibkan. Terus kita berdoa tiap hari supaya tubuh kita ini selalu di bawah kaki Yesus. Artinya kita harus menyerahkan tubuh kita untuk dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan, supaya jangan sampai tubuh kita ini menjadi hamba dosa lagi. Kita harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Seperti itu. Siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Artinya kita harus, saya sudah sering membawa renungan tentang kematian daging, atau renungan saya itu tentang mematikan keinginan daging. Artinya kita harus setiap hari mematikan keinginan daging, hawa nafsu kita harus tunduk kepada Tuhan. Artinya kita harus mau dipimpin Roh, kita harus menyangkal diri, kita harus banyak belajar firman Tuhan, kita harus berdoa, kita harus memuji Tuhan supaya tubuh kita ini terlatih untuk hidup dalam kebenaran, supaya kita jangan sampai binasa dengan dosa kita. Seperti itu. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kita mati dengan Kristus, artinya kita hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itu kita
bahwa kita akan hidup juga oleh Dia. Jika kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Dia, maka kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kita harus berjuang untuk jangan biarkan dosa menguasai tubuh kita, karena Yesus sudah mati bagi kita. Artinya kita harus menyangkal diri kita harus tunduk pada keinginan roh, kita tunduk pada firman Tuhan. Tuh. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kalian. Jadi kita jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa sebagai senjata kalian, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya kita bersyukur dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita boleh mendapat bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Artinya kita harus selalu tinggal dalam Yesus, kita harus hidup dalam Yesus, kita harus meminta agar darah Yesus selalu menyucikan kita, agar kita selalu hidup dalam kebenaran, begitu. Oke. Alasan kedua karena daging lemah tapi roh pendurus. Jadi alasan kita harus menyangkal diri karena memang daging kita, teman-teman, lemah akan dosa. Makanya kita harus setiap hari menyangkal diri di depan kaki Yesus. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah, seperti itu. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa daging kita ini lemah akan dosa. Artinya kita harus setiap hari menyalibkan daging kita harus sangkal diri setiap hari, supaya jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, sehingga kita menyerahkan tubuh kita kepada hawa nafsu dosa. Roma 7:5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Seperti itu. Jadi kita harus hidup dalam roh. Ya, jangan mau dipimpin dengan daging lain, tapi kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, begitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi kalau kita hidup menurut keinginan daging ini, teman-teman, kita akan mati, teman-teman. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Begitu. Jadi kita harus menyerahkan tubuh kita untuk dipimpin oleh roh setiap hari. Berdoa, teman-teman, berdoa, sujud, menyembah, puji Tuhan, meminta agar Roh Kudus menguasai hidup kita, supaya Dialah yang memimpin hidup kita. Intinya kita berserah kepada Tuhan. Jadi kita tidak mampu melakukan penyangkalan diri, kita tidak mampu untuk memikul salib. Kita harus berserah di bawah kaki Yesus. Artinya kita harus menyerahkan diri kita dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam membaca firman tiap hari, supaya tubuh jiwa kita ini terisi dengan firman Tuhan, selalu tunduk pada keinginan roh. Artinya kita harus meletakkan hidup kita di bawah Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan menolong kita, yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Seperti teman-teman, ya. Amsal 20 ayat 30 berkata, bilu-bilu yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Artinya dengan kita rela menyangkal diri, maka itu akan membersihkan kejahatan dan membersihkan lubuk hati kita. Dengan kita menyangkal diri, teman-teman, kita pikul salib, itu adalah luar biasa, teman-teman. Itu membawa dampak yang baik. Ketika kita tidak menahan diri kita dari hal-hal yang jahat, kita tidak mau mencuri, bahkan kalau kita tidak mencuri, bahkan apa yang dampak kita dapat? Kita mendapat kebahagiaan, kita menjadi orang yang baik, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita bisa menjaga diri dari hawa nafsu dosa cabul, pikiran-pikiran yang jahat, maka yang menjadi berkat kita mendapat untung. Artinya kita mendapat ketenangan, damai sejahtera, orang lain juga diberkati oleh kehidupan kita. Artinya manfaat dari kita menyangkal diri dan pikul salib itu sangat luar biasa, teman-teman. Membuat kita lebih tenang, damai, kita aman, kita tidak ada rasa tertuduh,
Coba kalau kita tidak sangkal diri teman-teman, bayangkan kalau kita ikuti keinginan daging, kita ikut berdosa, kita minum mabuk, kita pesta fora, seks bebas dan lakukan hal-hal yang jahat, kita lakukan hal-hal yang tidak benar lah. Apa yang kita dapat dari hal-hal itu? Pasti penderitaan dan malu atau rasa bersalah yang dalam, rasa kepahitan, apalagi kita marah, emosi, kita dendam. Apa yang kita dapat dari hal itu? Tidak ada manfaatnya, hanya mendapat kita sakit hati, penderitaan saja yang merajalela. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan, kita hidup dalam kebenaran, kita menyangkal diri, kita hidup kudus, yang kita dapatkan adalah hal yang baik. Kita benar, kita suci, kita damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat luar biasa. Itulah manfaat di mana kita sangkal diri. Begitu kita menahan godaan. Coba teman-teman ajak kita misalnya clubbing, orang-orang ya. Clubbing artinya kita foya-foya di diskotik kelas seperti itu. Apa yang kita dapat situ? Pasti hanya penderitaan, kesombongan saya. Tapi kalau kita menahan diri, kita tidak keluar uang. Kan kalau kayak clubbing kan pasti kita keluarkan uang banyak, harus beli ini itu. Habis uang menderita, bahkan bisa saja kita pakai narkoba di sana, kita bisa melakukan free sex di sana, bisa malah berbahaya. Jangan sampai kita kena AIDS atau lain-lain penyakit-penyakit lain. Tapi manfaat kita menahan diri, kita menghemat biaya pengeluaran kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan lain-lain. Kita menjadi pengaruh yang positif bagi tetangga sekitar kita. Itulah manfaat dari menyangkal diri, memikul salib itu luar biasa teman-teman. Makanya firman Tuhan ini luar biasa, suruh kita menyangkal diri, pikul salib itu manfaatnya sangat besar teman-teman, supaya kita bisa menjadi hidup kita menjadi damai, sejahtera, sukacita, luar biasa. Hidup menyangkal diri, memikul salib itu manfaatnya besar teman. Jadi jangan melihat susah, bagaimana Tuhan, aduh setengah mati Tuhan, aduh saya pengen melakukan dosa tapi saya harus melawannya dengan keinginan mengikuti keinginan roh. Luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman melawan keinginan daging atau melawan hawa nafsu, itu manfaatnya besar buat kita. Kita yang mendapat berkat, damai sejahtera, kita sukacita kalau kita melawan kebenaran. Luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman menolong orang lain yang susah, yang miskin, teman-teman menjadi berkat, artinya teman memberikan uang, ada damai sejahtera teman-teman. Pada siapa yang beri banyak, dia akan mendapat banyak. Artinya kita menabur, maka kita akan mendapat dari Tuhan. Ya dengan cara Tuhan apalah, damai sejahtera. Betul. Kalau kita hemat juga apa teman-teman, kita sendiri takut. Tapi kalau kita lepaskan saja, sudah serahkan sama Tuhan, lepaskan apa yang kita punya, maka beban itu ringan gitu. Jadi jangan kita tahan-tahan apa yang harus kita lakukan. Berkat kita berikan, lepaskan. Begitu. Beri, maka engkau akan diberi, akan dipadatkan, digoncangkan dalam ribaanmu, akan meluap. Artinya kita memberi, maka kita akan diberi. Artinya kita harus melepaskan gitu. Kita cuma saluran Tuhan, kita jangan menampung. Maka contohnya teman-teman, kalau air kita tampung lama-lama, maka dia akan bau, berbusuk. Tapi kalau air kita alirkan terus mengalir, dia tidak akan bau, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga berkat dari Tuhan ketika mengalir di tangan kita jangan tahan. Kita harus lepaskan supaya mengalir terus. Tuhan mau mencurahkan berkatnya lebih lagi, tapi kita masih menahan di tangan kita. Itu tidak bisa teman-teman. Harus dilepaskan terus supaya mengalir. Kalau kita tidak lepas, maka tersumbat begitu. Makanya berkat itu seperti air mengalir. Artinya ketika Tuhan menjadi berkat, kita lepaskan supaya datang lagi berkat yang baru begitu. Kita hanya saluran teman-teman, kita bukan penyimpan. Kita tugasnya di sini kita mengumpulkan harta di surga gitu, bukan mengumpulkan harta di bumi seperti itu. Jangan simpan uang terlalu banyak di bank, itu bisa hilang dalam sekejap. Orang hacker hilang, ngapain ya? Mungkin ya teman-teman jadikan emas saja mungkin lebih bagus ya, atau apalah biar bermanfaat gitu. Atau bikin buat saham atau apalah, atau beli tanah atau menanam lah supaya menjadi investasi lah seperti itu. Jangan sampai simpan uang di bank, nggak bawa apa-apa di surga gitu. Lebih dari berkat supaya dapat harta besar di surga seperti itu. Oke. Akibat jika kita tidak sangkal diri dan pikul salib, saya sudah bilang tadi, maka kita akan binasa oleh keinginan tubuh kita. Iblis akan bahagia kalau kita hidup dengan keinginan daging.
Mengapa Tuhan gak langsung saja merubah kita langsung otomatis jadi bisa hidup kudus? Ya mungkin sering pertanyaan teman-temannya, teman-teman berpikir, ya kenapa ya Tuhan gak langsung saja otomatis rubah kita supaya kita hidup kudus? Ini alasan teman-teman yang saya renungkan bahwa karena Tuhan tidak bisa atau tidak boleh melanggar firman yang yaitu manusia itu diciptakan serupa dan segambar yang dia, artinya Tuhan tahu manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Dia bebas memilih apa saja yang dia mau. Tapi kalau dia melanggar Tuhan, ya dia menanggung akibatnya. Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dia salah. Artinya dia mengambil keputusan yang salah, yaitu melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah pengetahuan itu dan dia berdosa, jatuh dalam dosa. Akibat dosa lah dia mengalami kematian kekal. Tapi oleh kematian itu Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia menebus kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu. Makanya kita harus percaya Yesus dan hidup bagi Dia, salibkan sang kayu dan pikul salib supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan kita bahagia di bumi, bahagia di surga. Seperti itu. Kejadian 3 ayat 17 berkata, teman-teman, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi ketika kita melakukan dosa, maka akan menimbulkan kesusahan. Contohnya Adam, dia melakukan dosa, dia susah mencari nafkah. Dan istrinya juga susah melahirkan. Itu akibat dosa, kutuk. Terkutuklah tanah yang engkau, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Jadi ketika kita melakukan dosa, akan sulit hidup kita, akan kita sulit menderita. Itulah akibat dosa. Akibat dosa pasti maut, pasti penderitaan yang menyesakkan. Begitu. Itu otomatis, itu hukum ketetapan Tuhan. Begitu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Artinya tubuh kita ini kalau melakukan dosa, hukumnya pasti ada. Tuhan akan menghukum kita. Tuhan itu adil begitu. Jadi dia tegak. Dia tidak memandang bulu. Semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya, seperti itu. Jadi akibat dari kesalahan Adam, kita semua manusia keturunan Adam ini harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kita sangkal diri, berusaha. Arti rohani dalam ayat ini artinya kita manusia bersusah payah untuk memiliki hidup yang lebih baik, itu mendekatkan dengan Tuhan, harus berjuang. Kita harus sangkal diri, pikul salib. Akibat dari dosa manusia, maka kita harus sangkal diri setiap hari, pikul salib, begitu. Berusaha untuk mencari Tuhan, berusaha untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menolong kita. Begitu intinya, kita datang dengan kerendahan hati, kita sujud di hadapan-Nya, maka Dia akan menolong kita dan kita akan diberikan kekuatan oleh Roh-Nya, seperti itu. Bagaimana kita bisa mampu sangkal diri dan pikul salib, teman-teman? Pertama saya tulis sini, selalu datang kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 30, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kan aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita mau pikul salib, pikulah apa yang Tuhan Yesus berikan. Jadi kita datang kepada Yesus, maka Dia akan melepaskan kita dari beban berat. Tapi kita akan diberikan kuk yang ringan, teman-teman, atau di mana kita bisa menanggungnya. Karena kita berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada. Jadi ketika Tuhan memberikan cobaan, tidak melebihi kekuatan kita. Memberikan cobaan atau ujian tidak melebihi dari kekuatan kita. Dia akan menolong kita pada waktunya. Seperti semua indah pada waktu. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Seperti itu. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah. Kamu juga tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya kita harus tinggal dalam Yesus supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau kita tinggal di luar Yesus, kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Kita tidak mampu untuk menyangkal diri. Untuk bisa menyangkal diri dan pikul salib itu harus dekat dengan Yesus setiap hari. Kita harus bersekutu dengan Roh-Nya yang kudus supaya kita benar-benar bisa hidup dalam kebenaran. Seperti itu. Tidak bisa dengan kekuatan kita dan kepintaran kita, dari kehebatan kita dan kecakapan perkataan kita, tidak bisa. Tapi dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita sujud menyembah Dia, kita datang dengan air mata, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sembah Dia bahwa Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ada di situlah Tuhan akan berikan kuasa, Roh Kudus-Nya akan mengalir dalam hidup kita, dalam tubuh jiwa kita, akan Roh Kudus akan penuhi kita dan kita akan mendapat ketenangan.
Seperti itu. Dan kita tidak akan haus lagi karena roh itu dalam hidup kita. Seperti itu. Makanya kita harus datang kepada Yesus. Hanya Dia saja yang membuat kita mampu untuk bisa sangkal diri dan pikul salib. Seperti itu, teman-teman. Yohanes 15 ayat 16 sampai 7 dan ayat 26. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Nah, dunia ini tidak bisa menerima Roh Kudus dan tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia. Kita ini mengenal Roh Kudus. Saya begitu luar biasa, saya merasa bahwa Roh Kudus selalu dekat dengan saya dan selalu menguasai hidup kita, merasa tenang, teman-teman. Kalau Roh Kudus penuh kita itu rasa damai, rasa percaya, itu muncul rasa iman kita timbul kalau Roh Kudus ada, teman-teman. Maksudnya bukan Roh Kudus maksudnya Roh Kudus memenuhi kita, teman-teman. Luar biasa rasa tuh, ada rasa keberanian, rasa sukacita yang kita dapat. Gitu. Bagaimana bisa dapat kepenuhan Roh Kudus, teman-teman? Itu teman-teman harus bayar harga, teman-teman harus sungguh-sungguh cari Tuhan, teman-teman harus banyak-banyak minta Tuhan untuk Tuhan didik kita, latih kita untuk kita salibkan daging kita. Pokoknya harus banyak-banyak berserah pada Tuhan. Artinya kita banyak-banyak minta Tuhan didik kita, bentuk kita sampai kita benar-benar tunduk sama Tuhan. Itu Tuhan akan memberikan luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Itu yang buat kita semangat ikut Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa api Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa semangat melayani Tuhan. Kosong, teman. Makanya di dalam bahasa Inggris itu dinamakan spirit. Spirit itu apa? Semangat yang diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus atau Holy Spirit, atau dalam bahasa Yunani Parakletos, dalam bahasa bahasa Ibrani atau Aramaik itu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus. Itulah yang membuat kita mampu. Dialah penolong, seorang penolong yang lain. Artinya pribadi Bapa, pribadi Allah yang turun ke dalam hidup kita. Dia penolong yang lain. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Roh Kuduslah penolong yang ajaib, yang menggantikan posisi Yesus di bumi. Dia adalah Roh Yesus sendiri, Roh Bapa sendiri yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, teman-teman. Nah, tetapi yang Hebrew yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa. Diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Jadi kalau Roh Kudus itu datang semua dari Bapa dan melalui Yesus dengan nama Yesus. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa datang tanpa Bapa dan Yesus. Harus Yesus dan Bapa baru Roh Kudus bisa turun. Begitu. Jadi Roh Kudus itu yang menguasai, yang ada di dalam Bapa. Begitu. Dan ada di dalam Yesus juga. Teman-teman bacalah. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, yang mampukan kita untuk hidup kudus, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan apa yang Yesus sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan, yang kita baca setiap hari, teman-teman. Kita baca, renungkan setiap hari. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua firman Tuhan ketika kita melangkah. Nah, ada rema yang muncul dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang memberikan kita firman dalam hati kita. Sehingga kita menghadapi masalah, ada firman yang muncul. Itulah yang membuat kita mampu melewati tantangan kita dalam menjalani hidup di bumi ini. Begitu. Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila Ia datang, Roh yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi mintalah pimpinan Roh Kudus hidup dalam Roh. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan menuntun kita semua sampai kita bisa mencapai garis akhir dalam perjalanan iman kita. Makanya selalu dekat dengan Roh Kudus. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak akan pernah berbeda dengan Yesus. Sama. Roh Kudus akan berbicara apa yang Yesus sampaikan. Dia sehakikat, sehati, satu tujuan dengan Yesus dan Bapa. Satu. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus akan beritahu kita akan hal-hal yang akan datang, akan masa depan. Roh Kudus akan beritahukan kepada kita akan hal-hal yang akan datang di masa depan. Misalnya keadaan-keadaan yang akan terjadi ke depan, tanda kedatangan Yesus, Dia akan beritahukan kepada kita. Dia akan memberitahukan masa depan. Artinya besok Dia akan bisa kasih tahu apa yang akan terjadi. Dia akan memberikan mimpi atau memberikan petunjuk. Dia akan memberikan
Apa supaya kita bisa berjaga-jaga seperti itu. Roh Kudus luar biasa, makanya selalu bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Nah, sudah berakhir pada kesimpulannya teman-teman. Kita sudah berakhir dalam pembahasan kali ini. Nah, kesimpulan yang saya tulis ini adalah pertama, menyangkal diri dan pikul salib adalah kebiasaan orang Kristen. Harus menjadi kebiasaan teman-teman. Menyangkal diri dan pikul salib itu harus menjadi DNA kita, harus menjadi prinsip kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai ini kita lupa, jangan sampai kita abaikan. Ini harus menjadi dasar pengikutan kita akan Yesus. Harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Karena apa? Manfaatnya luar biasa. Kita bisa hidup damai, kita menjadi berkat, kita merasa sukacita, kita tidak lagi terbeban oleh dosa, kita melepaskan pengampunan dan sejahtera yang membuat kita bisa bahagia, teman. Itulah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam Yesus yang tinggal dalam Yesus, maka kita akan mampu bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar, begitu teman-teman. Jadi di sini saya bilang jangan jadikan beban, justru dengan sangkal diri dan pikul salib membuat kita lebih bahagia, karena dengan melakukan itu semua membuat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di mana yang dahulunya kita suka berbuat jahat sekarang jadi baik. Dulunya emosi atau marah kita meledak-ledak jadi tenang, sabar. Dulunya kita suka hal yang cabul, karena sangkal diri hal itu kita tidak jadi bebas. Dosa itu memeluk kita. Dan dengan sangkal diri dan pikul salib kita memiliki damai terlepas dari semua beban dosa. Tuhan tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tuhan mengerti kita tidak mampu. Tapi jika kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita harus bersekutu dengan Roh-Nya yang kudus, maka kita akan bisa melewati semua seperti itu. Dan yang terakhir saya tulis ini tidak instan, butuh proses, butuh ketekunan setiap hari. Jadi jangan menjadi sesuatu beban, jangan suatu kita pikir sulit bagaimana ya. Jalani saja hari-hari. Baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu aja lakukan setiap hari aja. Sederhana teman-teman. Dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan. Sederhana, bersekutu dengan orang percaya, kita berbagi rema dengan orang lain, kita menolong orang lain. Lakukan dengan biasa, santai, tenang. Tapi tetap patokannya menyangkal diri, pikul salib. Kita harus melatih tubuh kita, jangan ikuti orang-orang yang salah. Kita jangan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang hidup jahat. Kita harus jadi berkat, kita harus menegur mereka. Pokoknya lakukan yang Roh Kudus perintahkan, yang Tuhan perintahkan di hati kita, sesuai firman Tuhan-Nya kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu saja dari saya teman-teman, semoga ini menjadi berkat. Saya mohon teman-teman sharing ini kepada saudara-saudara teman-teman atau keluarga teman-teman atau teman-teman yang lain, supaya mereka menjadi berkat, supaya mereka mempersiapkan diri untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang binasa, terluput karena kita mau ditipu iblis dan kita biarkan hidup kita mau dipakai oleh iblis. Jangan sampai, kita harus tetap setia sampai ke garis akhir. Terima kasih. Shalom.